Alkisah seorang anggota krunya Bapak kena kecelakaan, kena musibah. Corolla Altis tabrak dari belakang, abis seperti hatchback, pengen ganti unit dan lebih berwibawa. Yes, ini adalah Toyota Camry XV30. Jadi selamat datang di channel Motomobil. Toyota Camry XV30. Mungkin Anda masih bisa melihatnya di jalanan sampai sekarang. Ini mobil bukan mobil langka. Namun walaupun terlihat tua, dulu Camry ini membuat masa kejayaan Toyota. Mobil kabinet presiden pakai mobil sedan dari Jepang. Camry ini terkenal karena pernah dipakai oleh para menteri dan pejabat negara di awal tahun 2000-an. Padahal sebenarnya Camry di Indonesia sudah ada yang tipe ini, XV20. Bentuknya sedan dan bodinya pipih dan kebanyakan memang CBU Australia. Namun sayangnya tidak terlalu laku di Indonesia karena memang bentuknya kurang diminati di Indonesia. Tapi kalau dilihat-lihat itu keren juga sih. Walaupun Camry XV20 ini merupakan yang pertama di Indonesia, namun Camry ini merupakan Camry generasi keempat di dunia. Sedikit sejarah mengenai Camry. Generasi pertama Camry muncul tahun 1982, lalu keduanya tahun 1987. Kemudian ketiganya tahun 1990. Sejarah mengenai Camry ini sudah pernah kami bahas di video-video used car kami. Hingga yang terbarunya bersama si mamang-mamang itu. Anda bisa nonton apabila Anda ingin. Dan kali ini kami persembahkan review suatu Camry XV30 yang spesial ini untuk Anda. Bersama si mamang-mamang itu lagi. Spesialis used car kami, Mamang Bekas. Dan mudah-mudahan tangannya tidak kejepit lagi. Ayo Mamang, lanjutkan. Jadi kecelakaan itu kita tidak bisa menebak-nebak kapan kita terjadi musibahnya, dan ya terjadi di anggota grupnya Bapak gitu ya, yang ditabrak dari belakang Corolla Altis yang tahun 2006 sampai habis bagasinya menjadi seperti hatchback, dan yang nabraknya alhamdulillah dia bertanggung jawab mengganti satu unit yang baru, karena untuk membetulkan semua itu seharga itu juga sama, jadi mending ganti unit mobil yang lebih fresh. Nah gantinya nggak pengen Corolla lagi karena mungkin sial, dia 2 kali punya Corolla selalu sial. Itu ceritanya, makanya mengganti sebuah sedan yang di atas kelasnya, lebih tua memang, cuman lebih berwibawa. Yes, ini adalah Toyota Camry XV30 yang dulunya juga dipakai oleh menteri-menteri di zaman Presiden SBY. Ya, pertama kalinya dari Volvo pindah ke Toyota, ya pakai Toyota Camry XV30 ini. Nah, ada 2 pilihan, yaitu 2400 dan 3000 cc. Dan basicnya ini dipakai juga oleh Alphard MANH10. Ya, pertama kalinya Alphard ada di Indonesia pakai basic Toyota Camry yang seperti ini persis. Mesinnya juga persis semua, gitu ya. Nah, Camry ini mungkin bisa dibilang ada wibawanya juga, membawa kesan-kesan elegan dengan grill-grill gede seperti ini, lampunya juga besar, dan tapi terlihat membosankan menurut Mamang gitu ya. Cuman wibawanya tetap ada, jadi nggak ada sporty-sportinya sama sekali, anak mudanya juga nggak ada, dipakainya tapi enak gitu ya. Enak tapi membosankan. Nanti Mamang ceritalah di bagian impresinya, karena Mamang udah coba mobil ini. Di bawahnya ada fog lamp, mau tipe yang 2400 cc, mau tipe yang 3000 cc, tetap ada fog lamp. Cuman yang 3000 cc kalau nggak salah itu banyak krom-kroman di sekujur bodi. Kalau yang 2400 cenderung sewarna bodi. Itu aja bisa ngebedainnya ya. Kap depannya juga lumayan panjang karena di dalam sini terdapat mesin-mesin Alphard juga gitu. Pakai teleskopik, memang lupa. Keren sekali. Pakai teleskopik. Ini mesinnya 2400 cc, kebetulan yang ini dia punya tenaga 157 horsepower dengan torsi 220 Nm yang terbagi ke roda depan dengan transmisi Matic 4 percepatan saja. Nah, kalau di luar sana yang 2400-nya ada tipe juga yang all wheel drive. Sedangkan di Indonesia ada lagi tipe yang 3000 cc 1 MZ.
yang dipakai juga oleh Toyota Alphard. Mesin 2400 cc ini terbilang reliable, banyak suku cadangnya, gampang perawatannya, dan harganya memang so-so lah, sesuai dengan sedan di kelasnya. Jadi kalau bisa dibilang mahal ya mahal. Kalau misalnya kita pindah dari Corolla all new gitu ya dibilangnya mahal. Cuma kalau kita biasa megang Mercy, murah banget ini spare partnya gitu. Yang penting mobil ini banyak spare partnya ya. Dan ada berbagai option KW, ada yang original, KW1, KW2 itu ada. Makanya orang masih tetap pakai Camry XV30 ini. Panjang-panjangnya ini mirip seperti Mercedes E-Class atau New Ice, 4,8 meter, tapi wheelbase-nya lebih pendek, 2,7 meter. Yang artinya kalau wheelbase-nya lebih pendek, muter baliknya lebih enak, lebih pendek lah radius putarnya daripada Mercedes New E-Class. Sebetulnya bukan bandingan juga sih, dia saingannya sama seri C sih. Iya, cuman ini lebih dengan bodi lebih besar aja. Mana ya, jadi agak di tengah-tengah gitu, agak membingungkan kelasnya. Nah, peleknya ini pakai pelek yang ini sepertinya yang generasi ke-6 Camry yang udah bulat, cuman masih cocok-cocok aja ditaruh di sini. Peleknya juga ya seperti biasa, Camry itu modelnya tuh elegan, agak membosankan. Cuma kalau dipakai setiap hari enak. Gitu aja sih. Kesan-kesannya tuh gitu. Lampu sen samping sebelah sini, terus juga di sini nggak ada sen, spionnya biasa aja, nggak ada cladding-claddingan atau tambahan daging yang berlapis krom yang berlebih gitu. Kalau yang 3000-nya ada krom-kroman di atas sini, ada ini, ada krom lagi di gagang pintunya, cuman yang 3000 lebih banyak lagi kromnya. Itu ya. Bedanya di situ aja. Kaca-kacanya gede-gede, rem cakram belakang juga iya. Model belakangnya ini terkesan nungging. Kalau misalnya Camry XV30 beda dengan yang setelahnya yang sudah membulat, itu ke belakangnya lebih landai. Kalau ini tuh tinggi, lihat. Sedan di sini tingginya, kap bagasinya. Terus kacanya lebih landai tapi pantatnya tuh lebih nungging gitu, lebih gini. Nih ada emblem-emblem 2.4 yang artinya 2400 cc tipe G Camry, lampunya besar-besar seperti ini. Terus juga ini dulu tuh bukan aksesori ya, kalau sekarang tuh kayak dipakai untuk aksesori yang ditempel-tempel gitu doang. Cuman kalau Camry sudah ada beginian gitu, kayak aksesori jadinya. Ada sensor-sensor parkir di belakang sini, udah lengkap. Ya naik kelas lah daripada Altis. Kita lihat bagasinya seluas apa. Camry harusnya lebih besar daripada Altis. Oh iya, gede. Gede. Ini tas golf juga masuk, dan bahkan Mamang bilang ini sedikit lebih besar daripada New Ice. Iya. Ini tuh kayak, makanya bagasi nonggeng tuh ada kelebihannya. Bagasinya jadi lebih besar, tingginya lebih tinggi daripada New Ice, lebarnya lebih gede. Lebih lebar, iya. Ada lampunya lah gitu, ada lampunya. Cukup lah untuk merepresentasikan mobil menteri di era zaman dulu. Jadi kalau misalnya anak muda, tapi pengen sekelas buah apa yang paling manis? Wah, rasa seperti menteri. Belilah Camry. Wah, ini baru kemewahan Camry sudah mulai terlihat di sini. Joknya kulit walaupun tipe yang 2400 cc. Terus sini juga kulit-kulitan semua, empuk-empukan. Sininya keras, ada tempat nyimpen dan ada lampu di pintu ini. Mamang dulu paling suka ada lampu kayak gini. Terus ini duduknya ya. Ini Mamang coba. Enak gitu duduknya. Inklinasinya pas, paha tersangga dengan baik, kelegaannya 5 jari. Kaki bisa selonjor ke dalam situ. Terus headroom juga oke. Nih joknya kulit-kulit. Terus sini ada cup holder. Cuma kalau nggak salah ini kulit-kulitan atau fabric ya, Mamang lupa deh. Tapi ada versi yang kulit sih, jadi Mamang lupa sebetulnya. Komen aja di bawah kalau misalnya ada tipe Camry yang 2400 itu pakai yang fabric. Setahu Mamang memang yang 2400 juga ada dapat bahan kulit seperti ini gitu ya. Oke, atas plafonnya pakai beige warnanya, ada lampu di atas juga. Tempat nyimpen memang limited edition di tahun seginian gitu ya, susah mau naruh botol, susah di sini. Paling ini pun ya begitu aja gitu, harus dimelarin. Terus di belakang sini itu ada yang namanya speaker
speakernya jadi bukan pintu, ada di belakang situ, seperti mobil tahun 90-an. Ada aksen-aksen kayu seperti ini gitu ya, keren. Di pintunya juga ada asbaknya juga, keren. Yuk kita ke depan, kita lihat ya pintu-pintunya. Nih kan kulit-kulitan seperti ini, empuk-empukan, kulit lagi, empuk lagi, aksen kayu, speaker depan buat nyimpen-nyimpen sesuatu. Cuman zaman itu belum ada tempat untuk nyimpen bottle holder atau cup holder. Cup holdernya taruh di tengah. Terus karena ini kulit, jadi memang sudah terdegradasi karena sering didudukin gitu ya, udah pecah-pecah kayak gini karena cuaca di Indonesia juga panas. Cuman kualitas kulitnya memang agak sedikit di bawah dari Volvo atau Mercedes gitu ya. Cuman dia dibuat lebih kuat tahan cuaca di iklim tropis. Terus kursi depannya sudah elektrik, depan belakang, senderan gitu ya. Ada head adjuster juga. 8-way loh, bisa naik, ada inklinasinya, keren. Karena ini panas sekali guys, pada hari ini walaupun matahari tidak berkumandang, kita nyalakan saja. Nah ini mobilnya sebetulnya kisaran harganya 70 atau 60 pun sudah ada yang jual, 60, 70, 80. Yang Mercedes E-Class aja seharga segitu dengan tahun yang lebih tua lagi. Kalau Mamang suruh pilih untuk kegiatan sehari-hari, untuk ngantor, Mamang lebih pilih Camry. Karena apa? Ini user friendly sekali kalau Toyota. Terus juga mudah ngerawatnya, nggak macem-macem, nggak neko-neko. Masuk ke dalam, kita langsung gas, jalan, nyetir. Cuman memang efeknya, efek seperti itu di Toyota, itu dashboardnya sangat membosankan. Cuman begini doang. Walaupun ada aksen-aksen mewah seperti kayu gini, cuman lebih mewah di Mercy sih, jauh memang. Cuman kalau pengen dipakai setiap hari, Camry jagonya gitu ya. Di atas ini ada clock, terus juga ada temperatur, ada head unit yang built-in kayak seperti ini, terus ada 6 CD changer yang masuk langsung ke situ. Ini bisa nelen 6 CD gitu ya. Ada kasetnya juga. Zaman kapan ini kaset. Terus pengaturan AC-nya juga gampang dimengerti. Ini adalah pengaturan fan-nya, ini temperaturnya, terus juga arah semburannya lengkap, sirkulasi luar ke dalam, auto juga udah ada. Hazardnya juga di sini, dimuliakan gitu. Nah di sini ada tombol lagi, tombol untuk transmisi. Transmisinya sigap atau yang biasa aja. Nah, simpel kan? Lihat sini lagi. Sini ada speedometer yang Optitron seperti ini bentuknya. Jadi kalau dimatiin ini dia langsung menggelap, kalau dinyalain di kontak langsung wah, keren. Perpaduan putih dan merah. Jadi ini mewah gitu, kelihatan ada fuel gauge, ada speedometer, odometer digital, trip A, trip B, dan selesai. Indikator transmisi, RPM, temperatur gauge. Dah, setir. Ini ada tombol-tombol seperti info. Infonya ada di sini. Tuh, kalau kita pencet ada range-nya dengan bahan bakar tersedia. Dah, selesai. Mode ini apa ya? Oh, mode ini, tip ini. Ini pasti tip. Tip itu apa ya? Audio. Head unit. Dah, sekarang kita coba lihat pencet-pencetan lagi di sebelah sini. Ada electric mirror, folding, power window, central lock, dan simple loh, seneng memang. Gampang dimengerti gitu. Terus buat nyimpen-nyimpen tadi di pintu ada. Kita lihat di sini. Ada tempat nyimpen lagi. Ini adalah asbak dengan lighter. Sini ada cup holder. Sebetulnya ini bisa ditutup, cuman udah nggak nyangket gitu ya. Nyangket, nggak nyangket. Terus kalau dibuka sini ada box yang gede sekali. Terus sebelah sini, wih, soft opening, keren. Dah, di atas. Di sini ada sunshade, ada lampunya harusnya nyala, tung. Mending nggak nyala. Nih lampu kabin. Tempat kacamata. Oh, pajak kita perlu tahu pajak nih, pajak. Pajaknya per tahun adalah 2,8 juta untuk daerah A, Banten. 2,8. Di Jakarta harusnya bisa sedikit lebih mahal atau lebih murah ya. Pokoknya 2,8 daerah Banten. Serang. Kita ngapain lagi ya? Enak kan? Punya Camry itu simple, nggak banyak tombol-tombol kayak sebelum Mercy itu banyak gitu. Memang penggemar Mercy ya. Cuman kalau untuk pakai sehari-hari sih pakai Camry aja. Ya, kita let's go.
Oke, Camry. Ini adalah sebuah mid-size sedan di tahun 2000-an. Cuman di tahun 2004 gitu ya, dia dinobatkan menjadi sedan yang full size gitu. Jadi yang besar. Pada saat itu memang kategori sedan-sedan itu nggak begitu penting ya. Cuman akhirnya di dunia dinobatkan menjadi sedan yang full size. Ya, sedan yang besar lah. Karena dari dimensinya aja dari 4,8 meter. Ya, besar. Nah, jadi di dalamnya sini, kalau misalnya kita nyetir Camry, itu berbeda dengan Altis. Altis itu kelihatan dimensinya compact, kabinnya juga ikutan compact. Kalau ini karena dia desainnya jadi besar, dimensinya besar, makanya di dalam kabin menjadi kayak luas gitu. Luas-luas, bahkan tangan Mamang ke pintu kiri sebelah sana itu nggak bisa langsung megang jauh rasanya gitu, langsung megang gini aja biasanya suka kepegang kan, tapi kalau ini enggak, ini jauh. Terus dari cara nyetirnya, Camry ini memang mudah dikendarai, atau makanya bisa dibilang user friendly banget. Orang yang baru nyetir atau misalkan orang yang baru pindah dari mobil yang kecil atau compact pindah ke Camry itu nggak akan begitu kaget. Karena apa? Gampang dimengerti. Sudut-sudutnya juga gampang dimengerti. Sudut kanan, sudut kiri, ban kanan dan ban kiri kita udah bisa tahu begitu kita naik. Makanya kalau misalnya kita pindah dari Altis ke sini sih nggak akan kaget. Sebetulnya nyaman-nyamannya mirip Corolla Altis, cuman dengan versi yang sedikit lebih besar dan lebih nyaman. Itu yang pasti. Suspensinya lebih empuk, lebih mengayun-ngayunnya lebih enak. Ya itulah Camry. Makanya no wonder pada tahun 2000-an dijadiin mobil menteri. Ini nggak kalah kok rasa nyamannya dengan kita pakai E-Class gitu ya. Rasa nyaman suspensinya juga mengayunnya dengan lembut, tetap nyaman. Cuman memang ya ini rasa khas Toyota atau Jepang ya memang kerasa banget, terasa lebih light, terasa lebih ringan. Makanya kalau Mercy itu lebih kaku gitu kan, nyaman tapi kaku. Kalau ini tuh nyetirnya lebih fleksibel, lebih dinamis, lebih dynamic gitu ya. Lebih enak dipakai untuk dipakai kerja sehari-hari. Visibilitas ke depannya juga oke, dashboardnya rendah, pilarnya kecil, terus kita bisa disesuaikan si supirnya itu naik turunnya bisa sefleksibel itu. Cuman memang menemukan titik ergonomisnya tuh agak sulit ya di sini. Walaupun sudah ada yang namanya tilt steering teleskopik, itu udah ada nih. Teleskopik ada nih. Ya lupa. Nggak ada, cuma tilt steering doang. Makanya nggak ketemu si titik ergonomis yang enak banget tuh, nggak. Cuman at least terbayarkan dengan jok yang empuk. Itu aja. Lebih empuk daripada Mercy, cuman lebih gak megang gitu. Kalau Mercy ergonomisnya tetap dapat, cuman ini terbayar dengan jok yang empuk gitu aja. Nah masalahnya di Camry ini, mobil ini tuh terlalu elegan, makanya nggak banyak anak-anak muda yang pakai Camry seperti ini dijadiin lebih sporty tuh nggak banget, malah nggak cocok. Dia lebih ke VIP lah. VIP juga agak nanggung sih sebetulnya, makanya nggak banyak yang pilih mobil ini. Padahal kalau secara dipakai, kalau buat ibu-ibu gitu ya yang baru nyetir sedan seperti ini yang gede, ini nyaman sekali mobilnya. Kecepatan 80 km per jam aja ini kata mama nggak kerasa kenceng loh. Ini kayak masih 60. Oke, jadi kalau misalnya Anda punya Corolla Altis, pengen naik kelas sedikit lebih tua, harganya sama ya Camry ini salah satunya. Apalagi kalau Anda pilih yang 3000 cc, itu lebih nikmat rasanya karena suara mesinnya juga berbeda dengan 2400. Cuman kalau mencari konsumsi bahan bakar yang lebih irit, memang ambil yang 2400 saja. Dua-duanya sama-sama bandel, sama-sama mudah dirawat. Tenaganya gimana, Mang? Bener-bener gak buruk-buruk amat sih sebetulnya tenaganya. Bahkan mengisi di setiap RPM-nya, cuma memang karena keterbatasan hanya 2400 cc dengan bodi berat, ya segitu-segitunya aja dapat speednya. Kedepannya gimana, Mang? Untuk tire noise, terus juga engine noise-nya oke, traffic-nya memang ada sedikit. Jadi Mamang bilang overall
untuk skornya adalah 7,5 dari 10 menurut kuping mama. Cuman ini udah cukup kedap untuk kita bisa berbisnis, bisik-bisik gitu ya di belakang, terutama jadi Camry ini adalah sebuah sedan yang gampang untuk dikenali, walaupun dia sebuah sedan yang besar, gak banyak fitur yang gimmick-gimmick, tinggal pakai aja, cuman memang sedikit membosankan. Itu kesimpulan dari Mamang. Kalau perawatannya juga nggak neko-neko, spare part juga nggak neko-neko, banyak pilihan KW-KW dan bisa diakal-akalin kalau Camry. Nggak seperti Mercedes yang banyak vakum dan segala macem, enggak, ini nggak usah mikirin kayak gitu. Jadi menurut Mamang, untuk tahun 2026 Camry tua ini masih bisa diandalkan untuk kegiatan sehari-hari. Bahkan untuk syuting video ini aja, mobil ini sebetulnya Mamang nggak tahu apa yang harus diobrolkan karena saking boringnya mobil Camry ini. Cuman disitulah letak boringnya itu bisa menjadi mobil yang sleeper. Kalau misalnya Anda suka mobil-mobil kencang tapi bermuka kalem seperti ini, mungkin Camry ini bisa menjadi jawaban. Iya, ini potensi kencangnya juga ada, mobilnya enak, koefisien drag-nya juga 0,29, itu cukup bagus untuk membelah angin. Iya, ini mobil sleeper yang sempurna. Tapi nggak tahu deh kalau di Indonesia ya, di Indonesia itu mobil Camry ini menjadi barang yang mewah. Cuman kalau di luar negeri, mobil ini adalah mobil rakyat. Iya. Oke, kelemahannya Camry 2.4 atau yang 3000 juga sama. Dari kaki-kakinya memang agak sedikit butuh perhatian ekstra, agak-agak ringkih ya, agak lemah lah, bukan ringkih, durabilitasnya nggak sebagus Camry yang sesudahnya, tapi dia punya suspensi yang empuk. Terus juga kekedapannya memang nggak terlalu bagus-bagus amat. Konsumsi bahan bakarnya juga tidak bisa dibilang bagus untuk yang 2400, hampir mirip-mirip seperti yang 3000. Jadi ya itu terserah Anda, mobil yang 2400 atau 3000 sama aja konsumsi bahan bakarnya. Kesimpulannya seperti itu. Overall, mengenai Toyota Camry XV30, merupakan sedan yang nyaman dan yang masih worth it dibeli di era sekarang. Dan untuk dipakai sehari-hari, mobilitas Anda, perawatannya tidak rumit, mudah mendapatkan spare partnya. Walaupun memang harga spare partnya lebih mahal daripada Corolla, ya jelas lah, karena kelasnya di atas Altis. Karisma sedan mewahnya masih cukup terasa, walaupun mukanya sudah mulai tua. Harga jualnya juga sudah mulai menarik. Anda bisa menjumpai dari harga 50 jutaan untuk sedan yang paling tuanya dengan mesin 2400 cc, sedangkan yang 3000 cc di angka 60 jutaan. Bagaimana menurut Anda tentang Camry XV30 ini? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Ombi dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.